Hai Sobat Mira Aset, welcome back to Superstock. Di awal bulan Agustus ini, kembali Indonesia dikejutkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah bulan-bulan sebelumnya terjadi kenaikan bahan pangan, kali ini BBM yang naik. Pas banget hari ini kita akan membahas sektor komoditas dan energi, tepatnya membahas oil dan gas. Sudah hadir bersama saya, Juan Harahap dari tim Research Mira Aset Sekuritas Indonesia. Hai Juan. Hai Mbak Lia, hai Sahabat Mira Aset. Jadi kenapa sih harga minyak ini naik terus nih Juan? Iya, jadi memang sejalan dengan global ya, bahwa sebenarnya harga minyak mentah itu di first half 2022 sudah naik sebesar 61% dibandingkan dengan tahun lalu. Oke. Nah, salah satu faktornya adalah dari segi adanya disruption terkait dengan supply, dikarenakan adanya geopolitical tension antara Rusia dan Ukraine. Nah, lalu juga sebenarnya yang kedua, kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya social restriction yang sudah mulai mereda, ini menyebabkan aktivitas yang naik, translasi pada permintaan yang juga meningkat. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau supply-nya ini terbatas, tapi demand-nya ini lagi banyak-banyaknya? Betul, jadi nanti permintaan itu bisa outpacing dari sisi supply-nya. Jadi dari grafik yang bisa kita lihat ya, bahwa sebenarnya dari pandemik ya di 2020, harga buat minyak itu tertekan ya, akibat dari permintaan yang menurun. Nah, selama 2021 udah ada perbaikan karena adanya social restriction yang lebih easing dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, pada first half 2022 kita lihat harga dari minyak ini meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ya. Karena kan tadi yang kita udah mention ya, dari sisi supply disruption dan juga demand yang mulai outpacing dari sisi supply-nya. Sebagai dampak dari konflik Ukraina dan Rusia yang terus berlanjut, bagaimana dampak dari embargo terhadap minyak dari Rusia? Iya, jadi kalau kita lihat berdasarkan tahun lalu ya 2021, itu Rusia berkontribusi 4,7 million barrel per day ya buat dari segi ekspor minyak ke global. Nah, bila kita asumsikan sama nih buat dari yang nanti dikontribusikan di tahun ini, dari sisi global bisa kehilangan sebesar 4,8% global outputnya nih. Jadi kita lihat ini cukup besar ya peran dari Rusia terkait dengan supply dan demand yang ada di global buat dari sisi minyaknya. Oke, dan apakah hal ini bisa diakomodir oleh negara-negara lain atau bagaimana nih kondisinya? Seiring dengan adanya sanksi atau embargo terkait dengan Rusia, OPEC sudah mulai melakukan antisipasi ya, di mana memang secara bertahap organisasi tersebut meningkatkan untuk output dari produksi minyaknya mereka. Nah, kita bisa lihat dari bulan Juli dan Agustus mereka sudah berencana untuk menambah sebesar 648.000 barel per hari, di mana juga sebelum-sebelumnya mereka menambah sekitar 432.000. Nah, pada bulan September mereka akan berencana untuk meningkatkan sebesar 100.000 barel per hari untuk dari sisi produksinya mereka. Namun kalau kita lihat chart ini ya, sebenarnya dari segi realisasi OPEC kita bandingkan dengan targetnya mereka belum pernah achieve selama 6 bulan terakhir nih. Malah kalau kita lihat pada bulan 5 dan bulan 6 terlihat realisasi dan antara targetnya semakin jauh nih gapnya. Jadi kita lihat OPEC memang kewalahan ya untuk bisa achieve mereka punya target. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa sebenarnya kenaikan di beberapa bulan ke depan agak sulit untuk realisasi OPEC bisa mengcounter terkait dengan hilangnya supply yang ada di Rusia. Tadi Juan sempat mention nih kalau terkait demand ini didorong oleh faktor dari relaksasi dan juga disrupsi. Tapi bagaimana nih, apa ada pengaruhnya nggak ya dengan kabar resesi yang kita dengar dari Amerika? Iya, jadi kita melakukan study case ya Mbak Lia. Pada tahun 2000, 2008, dan 2020 itu kan juga US mengalami resesi ya. Kita melihat pada saat resesi-resesi tersebut permintaan akan minyak benar itu turun. Rangingnya juga cukup lumayan dari 1,1% sampai 6,8%. Nah, kalau kita melihat dari resesi-resesi tersebut, yang paling tinggi penurunan dari permintaannya adalah tahun 2020, di mana memang COVID-19 itu menyebabkan ruang aktivitas masyarakat terbatas sehingga permintaan akan minyak menurun secara drastis. Nah, kalau kita berasumsi ya, kita lihat sih kayaknya nggak bakal separah dari 2020 nih. Benar akan ada penurunan dari demand, tapi nggak bakal sebesar dari penurunan terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya,
itu untuk chart garis ini yang kita lingkarin adalah ketika US mengalami resesi ya. Bisa kita lihat chart mengalami penurunan ke teritori negatif, di mana 2020 merupakan teritori negatif terbesar. Nah, kita melihat resesi kali ini hanya akan ranging sekitar 1,3% sampai 4% ya dari tahun 2000 dan juga 2008. Jadi kita melihat ini nggak bakal terlalu besar dampaknya kepada nanti untuk harga oil ke depan. Melihat perkembangan saat ini, untuk global balance itu sekarang berada di level defisit ya, sebesar 4 juta barel per hari. Nah, jika kita masukin asumsi yang tadi ya, bahwa sebenarnya resesi akan menghasilkan penurunan sekitar 1-3%. Nah, ini kita melihat masih berada di zona defisit. Jadi sebenarnya ketakutan terkait resesi kita rasa untuk penurunan agak sangat minim ya, karena tadi perhitungan tersebut. Kita melihat bahwa sebenarnya akan terjadi pembalikan arah, yaitu ke zona surplus dari yang sebelum defisit, bila mana dari resesi ini akan menurunkan permintaan sebesar lebih dari 4%. Jadi baru di level lebih dari 4% ini kita bisa melihat penurunan akan lebih signifikan untuk dari harga oil sendiri. Bisa kita lihat ya bahwa pada era pandemi, demand mengalami penurunan signifikan pada saat second Q 2020. Nah, di saat yang sama dari sisi OPEC melakukan pemotongan buat produksinya mereka ya, sehingga dari antara demand dan supply gapnya lumayan bisa diatasi. Nah, bila kita melihat sekarang di second Q 2022, itu demand sekarang perlahan mulai naik, while buat dari sisi crude oil supply-nya mengalami penurunan. Nah, ini yang tadi kita mention sebelumnya bahwa dari sisi supply mengalami disruption terkait dengan geopolitical tension antara Rusia dan juga Ukraine. Dengan adanya kenaikan harga minyak secara global, bagaimana ini dengan prospek-prospek emiten yang ada di BEI terkait sektor oil dan gas nih Pak? Iya, jadi kita menaikkan rekomendasi kita ya dari yang sebelum netral ini menjadi overweight untuk sektor oil and gas. Pada sektor tersebut kita mengcover 2 emiten ya, yaitu dari PGAS dan juga Medco. Kami memilih Medco sebagai topik kami di oil and gas. Yang pertama dikarenakan dari sisi kenaikan harga minyak itu akan boost earnings-nya mereka. Lalu yang kedua terkait dengan adanya akuisisi dari Corridor Block itu menambah lagi terkait dengan produksi mereka ya menjadi 155 million barrel per day. Dan yang terakhir terkait dengan diversifikasi pendapatan mereka terkait dengan komposisi mineral dan juga ketenaga listrikan. Ini akan menjadi baik ya dilihat oleh investors. Dan adakah risiko-risiko yang wajib kita waspadai nih sebagai investor? Ya, kita melihat risiko terkait dengan oil and gas. Yang pertama adalah dari segi harga minyak mentah ya yang jauh lebih rendah. Lebih disebabkan dari sisi permintaan yang menurun kembali nih akibat dari economic scale slowdown. Jadi mungkin dari segi resesi akan menyebabkan negara-negara lain untuk ikut mengalami economic slowdown sehingga translasi pada penurunan terkait dengan permintaan minyak mentah. Dan yang kedua, intervensi dari pemerintah ya terkait dengan regulasi, bila mana nanti regulasi pemerintah akan menyebabkan atau mempengaruhi kenaikan harga minyak itu sendiri. Sebagai kesimpulan, kita melihat ya bahwa sektor oil and gas di sepanjang akhir tahun ini akan masih menarik ya untuk investor perhatikan dan cermati. Karena kita melihat dari kenaikan harga minyak yang sekarang, serta potensi permintaan yang masih akan meningkat, ini bisa menjadi landasan investor untuk melihat performance, terutama dari emiten-emiten oil and gas. Dari sisi supply, kita juga melihat ya, OPEC sebagai pengatur harga juga tidak bisa meningkatkan produksi minyaknya secara cepat. Karena kan memang kapasitas mereka yang sudah sangat terbatas untuk bisa memenuhi target yang mereka terapkan. Jadi kita melihat all in all positif sih untuk oil and gas untuk setidaknya akhir tahun ini. Terima kasih banyak ya atas insight dan analisanya terkait sektor oil dan gas ini. Yes, sama-sama Mbak Lia. Perkembangan news dan information sangat penting untuk membantu strategi investasi kita. Sahabat Mirai Aset juga dapat mengakses analisa terkait sektor oil dan gas ini di hots.miraiaset.co.id. Pastikan untuk selalu stay tune di episode Superstock. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya dan pastinya happy cuan!